Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Ian. Mudah-mudahan sahabat semua sehat selalu. Pada kesempatan ini saya akan menceritakan kisah seorang pemuda. Dia adalah pemuda yang ketergantungan terhadap narkoba. Namun dia meninggal dunia dalam keadaan sedang sujud. Masya Allah. Begini sahabat, dikisahkan ada seorang pemuda. Dia adalah pecandu berat narkoba. Dia gemar melakukan maksiat dan suka melakukan dosa-dosa. Bahkan ia pernah memukul kedua orang tuanya. Dengan hal ini, orang tuanya sudah merasa bosan. Akhirnya orang tuanya membuatkan kamar khusus di lantai 2 di rumahnya dan ia pun hidup sendirian di sana. Suatu hari ada 4 kerabatnya yang soleh datang ke sana dan ingin menasehatinya. Kemudian dia pun masuk ke kamarnya dan mereka dapati ia sedang mabuk tanpa sadarkan diri. Mereka pun dengan sabar menunggu dan akhirnya ia pun sadar. Setelah sadar, mereka menasehatinya dengan lemah lembut dan penuh kasih sayang. Mereka menceritakan betapa Allah Maha Penyayang. Mereka menceritakan bahwasannya Allah Maha Penerima Tobat kepada seluruh makhluknya. Allah Maha mencintai hambanya. Kemudian mereka juga menceritakan tentang betapa indahnya hidup di surga dan betapa ngerinya hidup di neraka. Mendengar nasihat ini, hatinya merasa tersentuh dan dia pun menangis. Dia berkata, baru kali ini saya mendengar nasihat sebaik ini. Kemudian dia berkata, wahai saudaraku, bolehkah aku ikut dengan kalian? Akhirnya mereka pun membawa pemuda ini ke rumah kerabatnya. Di tengah perjalanan, mereka bertemu dengan salah satu masjid dan mereka pun melakukan ibadah. Setelah selesai ibadah, dia berkata, dari mulai hari ini saya akan bertobat dan saya tidak akan kembali kepada narkoba. Setelah itu mereka pun melanjutkan perjalanan menuju rumah kerabatnya. Dan tahukah sahabat, di rumah kerabatnya setiap malam dia menangis, menjerit dan menggigil kesakitan karena menahan derita ketergantungan terhadap narkoba itu. Melihat hal itu, 4 kerabatnya ini bermaksud membawa dia ke dokter. Namun dia berkata, gak usah dibawa ke dokter, ikatlah aku sekencang-kencangnya agar aku tidak bisa keluar untuk mencari narkoba. Kemudian mereka mengikatnya sekencang-kencangnya. Kemudian di malam berikutnya dia pun kembali menggigil kesakitan, menangis, menjerit, menahan betapa beratnya ketergantungan terhadap narkoba. Kemudian saudaranya tuh mengikat kembali sampai ia tidak bisa lepas dari ikatan itu. Dan tahukah sahabat, hal itu berlangsung selama 15 hari. Kemudian atas izin Allah, setelah 15 hari terlihat tanda-tanda bahwa dia ini sudah mulai baik. Namun kerabatnya ini tidak percaya 100% kalau dia sudah bersih. Akhirnya dia dibawa ke dokter. Dan tahukah sahabat, setelah dicek sama dokter, dokternya berkata, dia tidak mungkin ketergantungan terhadap narkoba. Karena hasil ceknya tidak ditemukan tanda-tandanya. Masya Allah, luar biasa. Kemudian mereka pun kembali ke rumah kerabatnya itu dan dia menetap di sana selama 3 bulan. Kemudian setelah 3 bulan, dia pamit untuk pulang menemui ibunya. Sesampainya di rumahnya, dia mengucapkan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian ibunya menjawab, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, sambil membuka pintunya. Ibunya sangat heran sekali melihat anaknya yang raut wajahnya sudah berubah, bobot badannya sudah bertambah dan terlihat lebih sopan. Kemudian mereka pun berpelukan dan anaknya berkata, wahai ibu, maafkan aku ibu. Kemudian ibunya menjawab, wahai anakku tersayang, ibu telah memaafkanmu nak. Masya Allah. Kemudian setelah itu anaknya berkata, wahai ibuku tercinta, aku sudah rindu sekali dengan masakanmu. Kemudian ibunya pun memasak dan anaknya pamit untuk melaksanakan sholat. Setelah selesai memasak, ibunya pun mengantarkan makanan itu ke kamarnya. Dan tahukah sahabat, ibunya sangat gembira sekali sampai meneteskan air mata terharu melihat anaknya sedang sujud. Masya Allah. Namun ada yang sangat mengherankan ibunya karena sujudnya sangat lama, sehingga ibunya menunggu terlalu lama dan akhirnya
Ibunya memanggil sambil menggerakkannya, "Wahai anakku, wahai anakku." Dan tahukah sahabat, ternyata anak ini telah meninggal dalam keadaan sujud. Masya Allah. Masya Allah. Inilah sahabat. Kisah ini memberikan pelajaran yang sangat berharga kepada kita. Bahwasannya sebesar apapun dosa yang telah kita lakukan, sebanyak apapun maksiat yang pernah kita kerjakan, apabila kita bersungguh-sungguh taubat kepada Allah, maka taubat Allah selalu menerima. Kasih sayang Allah selalu terhampar luas. Kasih sayangnya membentang seluas langit dan bumi. Masya Allah, luar biasa. Mudah-mudahan kisah ini bermanfaat untuk kita semua, dan silahkan share kepada keluarga, kepada sahabat. Terima kasih telah menonton. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.